Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi kita tentang suku banyak yang berkaitan dengan pembagian suku banyak. Oke, pembagi suku banyak ini ada dua macam. Yang pertama ada pembagi linier, yang kedua ada pembagi kuadrat. Sekarang kita fokuskan dulu pada video kali ini khusus pembaginya yang berbentuk linier. Ingat Ananda kata kunci linier. Berarti apa? Pembaginya mempunyai variabel X berpangkat 1. Oke. Pembagi linier ini mempunyai dua tipe atau dua bentuk. Pertama bentuknya X tambah B atau bisa juga dan X kurang B. Jadi ada positif, ada negatif. Di sini cirinya koefisien dari X bernilai 1. Ini pembagi bentuk pertama pada linier. Sedangkan pembagi kedua untuk linier berbentuk AX tambah B dan AX kurang B. Jadi bisa tambah atau bisa kurang. Dan di sini variabel koefisien dari X-nya, dari variabel X itu nilainya lebih dari 1. Bisa 2, 3 dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian pada pembagian ini, Ananda harus tahu apa itu pembagi, apa itu yang dibagi, apa itu hasil bagi, dan apa itu sisa. Apabila empat hal tersebut kita kumpulkan, bisa memunculkan sebuah persamaan seperti ini. PX sama dengan X tambah B atau X kurang B. Seandainya pembaginya kita ambil yang X tambah atau X kurang. Dan bisa juga di sini AX tambah B atau AX kurang B. Jadi tergantung pada pembagi ya Ananda ya. Dikali hasil bagi ditambah sisa. Jadi keterangannya PX itu bisa kita sebut yang dibagi atau yang akan dibagi, atau bisa juga persamaan suku banyak. Kemudian X tambah atau X kurang B itu yang dibagi. Kemudian HX itu kita adalah hasil bagi, sedangkan S itu adalah sisa. Jadi Ananda bisa menggunakan lambang-lambang tersebut nantinya. Oke Ananda. Kemudian untuk cara pembagian, istilahnya tidak satu jalan ke rumah, artinya ya banyak jalan yang bisa kita tempuh. Pada materi pembagian suku banyak ini ada dua cara. Yang pertama bisa seperti cara Horner yang sudah ada pada video sebelumnya. Tentang bagaimana cara menentukan nilai suku banyak dengan cara Horner. Anda ingat caranya sama dengan menentukan hasil bagi dan sisa pada pembagian seperti itu. Jadi pertama cara Horner atau bahasa lain bisa sintetis atau sintetik atau bahasa skema. Ingat lambangnya ya kayak seperti ini. Nah, ingat ya Horner. Kemudian juga bisa dengan cara waktu kita SD yang sering disebut susun tonggak atau susun pendek atau cara tonggak seperti lambangnya ini. Oke, Ananda pada contoh soal bagaimana cara membagi dengan menggunakan linier. Cara pertama kita gunakan dengan cara Horner. Oke, jadi ada dua soal. Ini ada dua soal. Yang ditanya adalah hasil bagi atau HX dan sisa atau S. Untuk soal A dan B kita coba dulu menyelesaikan dengan cara Horner. Oke, Ananda. Yuk kita selesaikan. Jawab. Sama ya cara seperti menentukan nilai anak ya, cara Horner. Yuk. Langkah pertama untuk yang A, Ananda temukan dulu nilai pembaginya. Di sini pembagi untuk poin A siapa? X kurang 2. Jadi pembagi di sini yaitu X kurang 2. Pembagi ini harus Ananda samakan dulu dengan 0. Jadi Ananda buat persamaannya X kurang 2 sama dengan 0. Kemudian X saja sama dengan 2. Kemudian X sama dengan 2 inilah yang akan kita masukkan untuk melakukan cara Horner. Ingat Ananda ya cara Horner. Kita buat di sini ya. Oke, kita ambil koefisiennya, perhatikan melompat apakah atau tidak variabel X nanti. Pertama X pangkat 4, koefisiennya 3. Setiap X pangkat 4, X pangkat 3. Koefisiennya negatif 2. Setiap X pangkat 3 seharusnya apa Ananda? X pangkat 2 kan? Apakah ada? Tidak. Berarti apa? 0. Oke, bagus. Setelah X pangkat 2, X pangkat 1. Ada kan X pangkat 1? Berapa koefisiennya? 1.
Nah, kemudian apa lagi? Konstanta atau X pangkat 0, yaitu negatif 7. Oke, tambah. Kemudian yang pembaginya 2, letakkan dulu di luar. Oke, sama cara kemarin. Ini kita turunkan. Habis itu kita lakukan perkalian miring. 3 kali 2, 6. Letakkan di bawah koefisien berikutnya. Dijumlahkan. Dapat hasilnya 4. Kemudian kalikan lagi ya. 4 kali 2, 8. Jumlahkan lagi. 8. Kemudian kalikan lagi. 8 kali 2, 16. Kita jumlahkan lagi. 1 tambah 16, 17. Kemudian karena masih ada ya, kalikan lagi ya Nanda ya. 17 kali 2, 34. Nah, kemudian kita kurangin, dapat hasilnya berapa Nanda? 27. Oke, apakah ada koefisien lagi sayang? Tidak ada ya, berarti kita selesai sampai di sana Hornernya. Dah, berarti apa? Hasil yang terakhir, yang paling akhir, ini yang 27, berarti ini adalah sisa pembagian. Nah, oke Nanda, udah dapat ya sisa pembagian ya. Pertanyaan kan 2 tadi, sisa pembagian dan hasil pembagian. Nah, yang jadi hasil pada Horner ini adalah angka setelah sisa. Ini kan sisa tadi sayang ya. Berarti angka setelah ini apa? 17, 8, 4, 3. Dah, kita ambil dari sini mulainya. Ini adalah konstanta. Ini untuk konstanta. Angka ini untuk koefisien X pangkat 1. Setelah itu terurut koefisien X pangkat 2. Setelah itu koefisien X pangkat 3. Jadi Anda tinggal buat persamaan aja lagi. Berarti apa hasilnya? HX sama dengan ini tadi X pangkat 3 ya. 3X pangkat 3. Setelah itu ini positif penghubungnya, berarti tambah 4X pangkat 2. Positif lagi ditambah pangkat 1 ya. 8X positif lagi ditambah 17. Konstanta. Sedangkan yang S-nya yaitu berapa? 27. Nah, oke Nanda. Terlihat ya bahwa hasil pembagiannya ini dan sisanya ini. Oke, untuk soal yang B juga sama Nanda. Kita kerjakan juga dengan cara Horner. Tapi di sini nanti ada pembaginya, nilai koefisien X-nya lebih dari 1. Ananda jangan cemas. Cara dan prosesnya sama seperti yang soal A. Bedanya cuma sedikit Ananda, yaitu hanya pada mencari hasil bagi. Cuma itu saja beda nanti. Jadi jangan cemas, walaupun pembaginya koefisien X-nya lebih dari 1, cara untuk menyelesaikannya sama dengan koefisien X yang 1. Jalannya sama seperti ini, sama, hanya bedanya nanti sedikit, yaitu saat mencari hasil bagi. Kak Nanda, kita lihat ya bagaimana cara jawaban untuk soal yang B. Yuk kita lihat untuk soal yang B. Nanti biar Nanda bisa bandingkan yang perbedaan sedikit antara jawaban A dan jawaban B. Yuk kita lihat ya yang B. Nah, yang B ya Nanda ya. Di sini membuatin sama seperti tadi. Kita selesaikan juga dengan cara Horner. Yang pertama, pembagi dulu Ananda ambil. Berapa pembaginya? 3X pembaginya 3X sama 4. Sama kayak tadi, kita samakan dengan 0. Kita buat persamaannya. 3X sama 4 sama dengan 0. Kita selesaikan. 3X sama dengan pindah ruas ya. Sebenarnya kan bukan pindah ruas ya Nanda ya, tapi kita akan main trik saja. Berarti artinya apa? Kedua ruas sama-sama dikurangi 4 seperti itu. Makanya menjadi negatif 4. Nah, sedangkan plus 4 di sini habis. Makanya bisa juga kita istilahkan dengan seperti pindah ruas. Tapi sebenarnya nggak boleh Nanda ya, kalau dikonsep pada matematika seperti itu. Nah, X saja. Berarti apa lagi? Kedua ruas sama-sama kita bagi 3. Ini bagi 3, habis X doang kan?
ini dibagi 3. Berarti tinggal negatif 4/3. Oke, yuk kita selesaikan lagi dengan cara Horner. Nah, kita masukin. Pembagi tadi siapa? Negatif 4/3. Oke, kemudian koefisien 6. Sudah X pangkat 3, X pangkat 2 ya. Negatif 1. Setelah itu X pangkat 1 negatif 15. Setelah X pangkat 1 konstanta yaitu 8. Ini tambah. Yuk Ananda, cara yang sama. Ini 6. Yuk, dah habis itu lakukan perkalian mirip. Negatif 4/3 dikali 6. Kalau Ananda bingung, silakan Anda buat pada buram seperti itu. Misalnya, Ibu contohkan sedikit ya. Negatif 4/3 kita kali 6. Ananda boleh negatif 4 kali 6 dulu, atau 6 dengan 3 Ananda bagi. Silakan, mana Ananda yang mudah. Bagusnya kalau bisa dibagi, Ananda bagi. Berarti sama-sama bagi 3. Ini bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Apa tinggal lagi? Negatif 4 dikali 2, negatif 8. Jadi artinya apa? Negatif 4/3 dikali 6, hasilnya negatif 8. Dah, begitu seterusnya nanti Ananda ya. Jangan sampai Ananda bingung saat melakukan perkalian dengan pecahan. Tolong Ananda perhatikan baik-baik. Yuk kita jumlahkan. Sama-sama negatif ya, berarti negatif 9. Sama seperti tadi lagi. Negatif 9 kita kali dengan negatif 4/3. Sama-sama negatif ya Ananda ya. Berarti jadi positif. Dah, kemudian ini 4/3 dikali 9. Oke, dapat hasilnya 12. Dah, silakan cobakan juga seperti ini. Oke Ananda. Dah, kemudian apa lagi? Jumlahkan lagi. Negatif 15 ditambah 12 berarti negatif 3. Dah, kita kalikan lagi. Negatif 4/3 dikali negatif 3, negatifnya habis. 4/3 kali 3 dapat hasilnya 4. Dah, kita jumlahkan. 8 ditambah 4, 12. Apakah ada lagi koefisien? Tidak ada ya. Berarti sudah selesai. Berarti apa kesimpulannya? Angka terakhir ini adalah sisa pembagian. Dah. Kemudian apa lagi kita cari? Hasil bagian Anda ya. Untuk tipe ini khusus ini, kita untuk mencari hasil bagi ada sedikit perbedaan dengan yang ini. Kalau yang tadi khusus koefisiennya 1, kita langsung ambil angka setelah sisa itu adalah hasil bagi semuanya, berapapun angkanya. Sedangkan kalau untuk pembagi yang koefisiennya lebih dari 1, nah ingat ya, koefisien yang lebih dari 1, angka yang kita peroleh setelah sisa ini tadi sisa, angka negatif 3, negatif 9, 6, ini belum bisa langsung sebagai hasil bagi. Nah, tapi kita harus bagi dulu angka-angka ini dengan sebanyak koefisien daripada pembagi tadi. Oke, Nanda. Jadi apa di sini untuk mencari hasilnya? Mencari hasil ya Ananda ya, hasil baginya. Nah, berarti HX kita bagi 3. Berarti apa Ananda? Sama seperti tadi ya Ananda ya. Ini konstanta X pangkat 1, X pangkat 2. Yuk. 6 X pangkat 2. Ingat lanjut, apa tandanya? Negatif, berarti kurang. Kurang 9 X pangkat 1. Apa lagi? Negatif lagi. Berarti kurang 3. Dah. Kemudian kita bagi 3. Oke Nanda? Nah, yang jadi apa hasilnya terakhir? Berarti angka-angka ini semua Nanda bagi 3. 6 bagi 3. Berapa sayang? 2 ya. 2x kuadrat. Kemudian negatif 9 bagi 3. Berapa Nanda? Negatif 3. Dikurang 3x. Kemudian negatif 3 dibagi 3. Berapa sayang? Negatif 1. Nah, jadi apa kesimpulannya? HX-nya yaitu 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 1. Sedangkan S-nya apa? Berapa tadi? 12.
itulah materi yang berkaitan dengan pembagi yang berbentuk linear yang kita kerjakan dengan cara Horner. Baik, pembagi yang koefisien X-nya khusus 1 maupun pembagi yang koefisien X-nya lebih dari 1. Oke Ananda, sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.